Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Safrida Kamala Putri. Saya merupakan dosen program studi Diploma 3 Teknologi Laboratorium Medik Poltekkes Kemenkes Aceh. Spesialisasi saya mengajar pada bidang kimia. Pada hari ini, saya akan menyampaikan tentang teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah saya dalam pengajaran yang berbobot 2 SKS, yaitu mata pelajaran kimia kesehatan yang biasanya dipelajari di semester genap. Adapun capaian pembelajarannya adalah yang pertama, menguasai konsep teoritis serta memformulasikan ke dalam pemeriksaan laboratorium medik, mulai analitik menggunakan instrumen sederhana dan otomatis secara terampil sesuai standar pemeriksaan diagnostik yang tepat. Kemudian yang kedua, melakukan pemeriksaan laboratorium medik mulai tahap pra-analitik, analitik, sampai pasca-analitik, dan otomatis secara terampil sesuai standar pemeriksaan untuk menghasilkan informasi diagnostik. Kemudian yang ketiga, bekerja sama dengan tim dalam menyusun dan melaporkan hasil pemeriksaan yang valid dan mendokumentasikan serta menjaga kerahasiaan informasi sesuai kode etik profesi. Selanjutnya, deskripsi mata kuliah kimia kesehatan ini adalah mata kuliah ini membahas tentang pengetahuan kesehatan, tentang metode dan teknik pengambilan sampel makanan dan minuman, serta analisanya yang secara fisika dan kimia dengan menggunakan metode instrumentasi dan non-instrumentasi serta interpretasi hasil analisis. Kemampuan yang diharapkan setelah mempelajari mata kuliah kimia kesehatan ini adalah mahasiswa mampu, yang pertama, mampu menguraikan teknik pengambilan sampel makanan ataupun minuman. Kemudian yang kedua, mampu menjelaskan makanan atau minuman sebagai penunjang kesehatan. Kemudian yang ketiga, mampu menjelaskan persyaratan asupan makanan atau minuman. Selanjutnya yang keempat, mampu menguraikan nutrisi makanan atau minuman. Yang kelima, mampu menguasai konsep zat tambahan makanan atau bahan tambahan pangan. Yang keenam, mampu melakukan pemeriksaan laboratorium untuk karbohidrat. Selanjutnya, mampu melakukan pemeriksaan laboratorium untuk analisa minyak. Yang selanjutnya, yang ke-8, mampu melakukan pemeriksaan laboratorium untuk protein. Selanjutnya, mampu melakukan pemeriksaan laboratorium untuk mineral. Dan terakhir, mampu melakukan pemeriksaan laboratorium untuk garam, iodium, dan zat aditif di laboratorium. Materi pelajaran mata kuliah kimia kesehatan adalah yang pertama, teknik sampling, kemudian makanan dan minuman penunjang kesehatan, kemudian yang ketiga, persyaratan asupan makanan dan minuman, yang keempat, karbohidrat, yang kelima, protein, yang keenam, lemak, yang ketujuh, vitamin, mineral, cemaran, zat aditif atau bahan tambahan makanan, dan itu diselingi dengan UTS dan UAS. Adapun sistem pembelajaran dan materi yang akan saya lakukan dalam satu semester, di awal pertemuan, saya melakukan perkenalan, membangun keakraban dosen dan mahasiswa. Yang kedua, biasanya saya membuka diri diskusi, apapun itu bentuknya, terkait perkuliahan dalam bentuk diskusi. Dalam diskusi,
saya biasanya memotivasi mereka untuk bekerja lebih fokus dan lebih giat, juga lebih serius. Selanjutnya, di awal pertemuan tadi, saya juga membahas kontrak perkuliahan, yang mana ini adalah membuat kesepakatan bersama terkait proses perkuliahan berjalan, termasuk model perkuliahan, agar mendapat gambaran pelaksanaan perkuliahan selama 1 semester ke depan. Selanjutnya, saya akan mencoba mengetahui pemahaman masing-masing mahasiswa terkait konsep kimia kesehatan. Nah, untuk pertemuan pertama, diharapkan mahasiswa mampu menguraikan teknik pengambilan sampel, di mana dengan indikator ketepatan menjelaskan langkah-langkah pengambilan sampel dan ketepatan menjelaskan tentang cara pengambilan sampel. Selanjutnya, untuk pertemuan kedua, mahasiswa mampu menjelaskan konsep makanan dan minuman penunjang kesehatan, di mana dengan indikator ketepatan menjelaskan pengertian makanan dan minuman, serta dapat menguraikan manfaat makanan dan minuman untuk kesehatan. Dan pertemuan ketiga, mampu menjelaskan ruang lingkup karbohidrat, di mana indikatornya mahasiswa tepat menjelaskan golongan karbohidrat, kemudian peranan karbohidrat terhadap kesehatan, dan memahami teknik pemeriksaan karbohidrat. Untuk pertemuan 4 dan 5, mahasiswa mampu melakukan pemeriksaan karbohidrat. Untuk pertemuan ke-6 dan 7, mahasiswa mampu memahami ruang lingkup protein. Selanjutnya pertemuan ke-8 dilakukan UTS. Baru kemudian pertemuan ke-9, mahasiswa mampu melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap protein. Dan pertemuan ke-10, mahasiswa mampu memahami ruang lingkup lemak, di mana indikatornya ketepatan mengerti pengertian dan fungsi lemak, peranan dan dampak protein terhadap kesehatan lemak, serta teknik pemeriksaan lemak. Untuk pertemuan ke-11, mahasiswa mampu memahami ruang lingkup vitamin. Untuk pertemuan ke-12 dan 13, mahasiswa mampu melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap parameter kerusakan lemak. Untuk pertemuan ke-14, mahasiswa mampu memahami ruang lingkup mineral. Dan pertemuan ke-15, mahasiswa mampu memahami ruang lingkup cemaran dan zat aditif. Dan terakhir, pertemuan ke-16 ditutup dengan UAS, ujian akhir semester. Itulah gambaran pembelajaran perkuliahan teori-teori kimia kesehatan ini selama 1 semester berjalan. Diawali dengan rujukan-rujukan yang didapatkan dari buku-buku perpustakaan, kemudian dari internet, dari media online, untuk mencari topik yang menarik dijadikan bahan diskusi terkait materi perkuliahan. Biasanya di awal pertemuan dilakukan review pembelajaran, yang mana fungsinya untuk mengingat kembali materi-materi pembelajaran sebelumnya dan akan disambungkan materi-materi yang akan datang. Selanjutnya dalam perkuliahan saya juga menjalankan beberapa saluran komunikasi yang saya gunakan. Yang pertama menggunakan Zoom meeting, kemudian WhatsApp, dilakukan berinteraksi langsung dengan mahasiswa dalam menjelaskan materi-materi pembelajaran. Selain itu juga digunakan untuk berdiskusi terkait keaktifan mahasiswa dalam menyikapi topik-topik perkuliahan di akhir perkuliahan. Nah, bentuk interaksi lain juga dengan menggunakan WhatsApp group, di mana diskusi yang terkait kendala-kendala selama proses-proses perkuliahan, pelaksanaan asesmen dalam pembelajaran. Dalam proses ini, bagaimana cara saya melakukan evaluasi penilaian terhadap mahasiswa,
Di awal pertemuan, saya menjelaskan bobot penilaian dari mata kuliah ini, yaitu ujian akhir semester 35%, ujian tengah semester 25%, tugas 20%, kehadiran 10%, keaktifan mahasiswa 10%. Selanjutnya saya akan menampilkan proses pengajaran yang saya lakukan pada mata kuliah kimia kesehatan secara offline. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Sudah sarapan? Sudah. Sehat semua? Alhamdulillah ya. Nah, untuk hari ini kita mulai pembelajaran mengenai bahan tambahan pangan, yang artinya bahan tambahan pangan itu diartikan juga sebagai zat aditif. Ya. Nah, zat aditif itu merupakan bahan tambahan pangan yang ditambahkan ke dalam makanan, tapi dia sendiri tidak mendapatkan nilai gizi. Artinya ketika kita menambahkan sesuatu ke dalam makanan tersebut, gizinya itu tidak yang kita tambahkan itu tidak mengurangi nilai gizi dari makanan tersebut. Nah, salah satu contohnya adalah zat pemanis, ya. Kemudian zat pemanis contohnya gula, seperti gula itu ditambahkan untuk menambahkan rasa manis. Tapi pemanis tersebut ada yang pemanis alami, ada juga yang pemanis buatan, ya. Nah, yang pemanis alami tadi contohnya gula. Kalau pemanis buatan contohnya seperti ada yang tahu? Yang ditambahkan ke dalam orang yang di manis, ada juga lain apa? Karena ada Nah, itu salah satunya. Nah, untuk zat aditif tersebut ada 11, ya, ada 11. Ada zat yang pertama ada zat pewarna, ditambahkan untuk memberikan warna pada makanan. Kenapa ditambahkan zat-zat ini? Untuk menarik perhatian dari konsumen atau pembeli, ya. Di pewarna tersebut juga ada yang dari alami, ada juga yang buatan. Yang warna alami contohnya ada warna apa? Di dalam pandan itu zat yang di dalam buah tersebut disebut dengan tahu klorofil. Ya, kalau kunyit dan hijau ya benar. Kalau yang kunyit apa? Ada yang tahu? Kurkumin, benar. Kemudian kalau yang pewarna yang buatan, warna buatan itu contohnya ada yang disebut, pernah dengar rodamin? Rodamin itu warna merah. Nah, itu zat tersebut berbahaya ya bagi tubuh, yang ujung-ujungnya menyebabkan kanker. Iya. Dan terakhir yang nah tadi pewarna, kemudian yang pemanis, kemudian ada juga pengawet. Nah, pengawet ada yang tahu apa ditambahkan ke dalam makanan? Biar basi. Yang tidak basi, apa lagi? Tidak berjamur, apa lagi? Biar segar, Bu. Segar kan? Biar segar. Ya, dan pemain itu ditambahkan agar daya simpannya lebih lama, ya. Intinya biar lebih tahan, karena kalau ditambahkan zat pengawet yang jika tidak ditambahkan zat pengawet, itu makanannya cepat basi, sehingga para konsumen itu rugi, ya. Jadi di sini ditambahkan zat-zat aditif untuk mendapat keuntungan yang lebih besar. Kemudian setelah
selain zat pengawet ada yang disebut dengan antioksidan. Ada yang tahu apa itu antioksidan? Antioksidasi. Itu biasanya ditambahkan untuk mencegah seperti ketengikan ya. Kalau ditambahkan zat tersebut pada minyak itu mencegah ketengikan ya, tidak cepat berbau ya makanan tersebut. Ada juga penyedap rasa dan aroma seperti kalau yang alami ada garam, ada gula ya. Kalau yang buatan ada MSG. MSG itu kalau sedikit memang sangat gurih ya, gurih enak. Contohnya pada saat disamakan di mie instan ya, enak tapi berbahaya pada akhirnya. Di sini ada yang tidak pernah makan mie? Semuanya pernah. Nah, apa yang dirasakan kalau makan mie? Setelahnya. Ya, itu tanda-tanda kalau sudah itu efek sampingnya. Nah, itu yang saya sampaikan tadi, kalau zat aditif ini ditambahkan untuk menambah daya tarik, tapi nilai gizinya tidak ada ya, tapi tidak mengurangi nilai gizi dari makanan tersebut. Nah, ada juga lagi seperti pemutih. Pemutih itu ditambahkan ke dalam tepung atau susu ya, biar warnanya putih atau diperas. Ada yang tahu apa pemutih? Kalau bacin nggak ditambahkan ke makanan. Nah, selain pemutih ada juga lagi yang namanya apa yang belum tadi, nanti tugas kalian itu mencari zat-zat ini, mencari dalam bentuk jurnal ya, dalam bentuk jurnal, kemudian yang ada hubungannya dengan zat tadi, ada zat pemanis, zat pengawet, warna, antioksidan, penunjang rasa, ada pengemulsi ya, itu ada bermacam-macam. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? 1, 2, 3, sudah mengerti semua? Kalian yang ditanyakan, paham ya? Mungkin yang kacamata ada yang mau ditanyakan? Ada? Zat biru blueberry ya? Ya. Pengawet ada yang alami seperti garam. Garam itu ditambahkan di ikan ya kan, supaya mencegah dia busuk. Ya benar. Nah, formalin juga pengawet, tapi itu pengawet minyak itu dahulunya itu diperbolehkan ya, tapi setelah dikaji itu formalin itu sangat berbahaya karena itu pengawet mayat. Sama seperti borak ya, ditambahkan supaya lebih kenyal, ujung-ujungnya menyebabkan kanker. Gimana, sudah paham semua? Untuk pertemuan selanjutnya kita lanjutkan kembali ya. Mungkin kali ini Ibu akhiri saja, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Di waktu kita bertemu kembali, nanti tugasnya Ibu kirimkan di grup ya, juga beserta materinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih banyak. Berikut video pembelajaran materi kimia kesehatan pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.